Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, unit kerja SMK Negeri Kintab. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Fasilitator Bu Dr. Heni Mariani, MPD. Pengajar praktik Ibu Nur Hidayati, MPD. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keempat, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, hanya transfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketujuh, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang kedelapan, hanya meminta siswa menghafal materi. Yang kesembilan, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif, yaitu afektif, psikomotor, spiritual, sosial, bahkan budaya. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang kelima, harus mempelajari karakteristik murid. Yang keenam, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan
yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian dan terima kasih.